صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ترجى شفاعته اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم semuanya wala haula wala quwwata wala sultana illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang saya muliakan keluarga almarhumah Mahaji Tasnim ya? Binti Nisan. Mahaji Tasnim binti Nisan di peringatan 40 hari atas wafatnya beliau. Mudah-mudahan di alam kuburnya Mahaji Tasnim senantiasa diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan kuburnya, amin. Allah terima segala amal kebaikannya, amal ibadahnya. Allah jadikan beliau sebagai calon penghuni surga. Dan Allah masukkan beliau ke dalam surga. Dan mudah-mudahan para ahli kubur kita semua juga mendapatkan hal yang sama. Allah Ta'ala jadikan sebagai calon-calon penghuni surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Hadi Purnomo. Ya Pak Ustadz ya? Namanya benar? Iya. Pak Ustadz Hadi Purnomo, keluarga daripada almarhumah Mahaji Tasnim serta Engkong Haji Sainin dan segenap jajaran pengurus pengajian Majelis Al-Awwabin, itu Saudara Andika Yosafar, Mas Jepri, Saudara Kusnadi dan Bang Sidik. Ada Bang Sidik? Bang Sidik lagi bisnis. Mudah-mudahan kita doain biar hasil. Dan juga yang saya muliakan orang tua kita Bapak Hanan dan juga Bang Nata HS ada? Enggak ada juga? Siapa yang meninggal lagi? Kakaknya. Oh iya. Mudah-mudahan semuanya para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para asatiz wal asatizah kita, para pini suku kita
termasuk pengurus pengajian Al-Wabi dan seluruh jamaah yang hadir di hari ke-40 atas wafatnya Haji Tasnim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat wal afiah, panjang selamat serta panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah, dan Allah jadikan kita senantiasa dalam kehidupan dunia dan akhirat orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diperkenankan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang saudara-saudara kita sebagian mengalami banjir, kita ma'asat alias kering. Amin ya rabbal alamin. Memang ini musibah di negeri ini datang bertubi-tubi. Corona belum selesai, gunung pada meledak. Meledak apa meleduk? Meledos kayak bisul. Datang lagi hujan, ya kan, banjir. Tapi memang musibah itu memang senantiasa sengaja Allah adakan sebagai sebuah iktibar atau peringatan buat kita. Apakah dengan banyaknya peringatan demi peringatan kita ini semakin dekat apa semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang sadar bahwa ketika Allah mendatangkan peringatan demi peringatan berarti Allah sayang kepada kita. Kalau Allah sayang kepada kita, masakah kita tidak sayang kepada diri kita? Betul apa benar? Dengan peringatan 40 hari kita semuanya sadar. Sebab mengenai wafat, enggak usia tua, enggak usia muda, enggak kaya, enggak miskin, enggak orang rendahan atau orang yang berpangkat, semuanya pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang berjiwa mati, semuanya mati dan tidak mengenal keadaan dan kesempatan, dan juga tidak mengenal usia. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dengan adanya mati kita akan semua diperlihatkan oleh Allah atas balasan demi balasan atas kebaikan yang kita perbuat semasa hidup. Siapa orang yang diselamatkan daripada neraka, maka dia adalah orang yang pasti dimasukkan ke dalam surga, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan banyak keberuntungan. Jangan tertipu dengan dunia untuk tidak meraih segala macam bentuk ampunan Allah, segala kasih sayang Allah. Sebab dunia itu mata'ul gurur, adalah sesuatu yang menipu daya. Mumpung masih sehat, mumpung masih muda, pengajian masih ada gurunya, kita jangan pada malas-malas untuk hadir di majelis ta'lim, insyaallah. Para jamaah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya ingin menyampaikan dari tafsir Yasin, sebuah kitab karangan seorang ulama besar, Asy-Syaikh Hamami Zadah rahimahullahu taala. Semoga kitab ini yang sedang kita baca, yang sedang kita dengarkan, mendapatkan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita bisa mengamalkannya. Untuk itu kita fatihahkan kepada beliau, semoga manfaat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalih hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Bismillah hadrati asy-Syaikh Hamami Zadah rahimallahu taala wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim wa karamatihim. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, kita tentu bertanya-tanya, kenapa sih Yasin begitu viral? Yasin, ya. Ngapain aja itu orang, pasti kita kalau orang NU baca Yasin. Selamatan rumah pasti baca Yasin.
acara maulidan, acara tasyakuran apapun saja pasti diawali dengan membaca Yasin. Apalagi orang yang sedang sakaratul maut dibacakan Yasin. Ziarah kubur baca tahlil dari malam pertama sampai malam ke-7 baca. Acara peringatan 15 hari, 40 hari sampai 100 hari sampai haul pasti diawali dengan pembacaan Yasin. Aya naon teh Yasin? Ada apa dengan Yasin? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Jadi pertanyaannya, kenapa sih Yasin mulu yang dibaca? Jawabannya dari sebuah hadis yang disabdakan Rasul, kata Nabi, tiap-tiap segala sesuatu punya hati, dan hatinya daripada Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 114 surat, itu hatinya adalah Yasin. Itu sebabnya. Malam hari ini berkaitan dengan wafatnya Maji Tasnim. Tapi sebelum ceramah kisah Puangin dilanjutkan, takut leher ente pada salah bantal, mendingan ngadep mari aja mendingan. Daripada begitu aja ntar lu salah bantal. Ayo mendingan ngadep mari dah. Kayaknya lebih etis begitu, kayaknya masa guru di belakangin. Muter, la ilaha illallah. Lamanya sama kita kayak ngambek ini. Takut seliau leher. Ngadep mari. Ya. Terima kasih bagi yang sudah menghadap ke Siapangit. Belum dihormati nih RT kita. Waduh. Ntar gue pulang dan nepin lagi. RT Iswah Yudi, Masya Allah, RT yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat RT. Selanjutnya para jamaah dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kenapa Yasin selalu dibaca orang. Karena ini Yasin adalah diantara surah-surah yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan segala para penghuninya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dulu membaca surah Yasin dan surat Toha. Inilah yang menjadi dasar alasan kita orang Nahdliyin selalu mencintai Yasin. Karena Yasin merupakan salah satu daripada sekian banyak Quran, sekian banyak surah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengenai Yasin, wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10 marrat. Ini Yasin sudah dikatakan sebagai jantungnya Quran. Dan barang siapa orang yang membaca ini kitab Allah yang namanya Yasin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis baginya daripada pahala bacaan Quran yang namanya Yasin sebanyak 10 kali. 10 kali pahala Allah tuliskan, Allah catatkan bagi orang yang membaca surat Yasin. Oleh karenanya, saudara-saudara, taruhlah kita kalau membaca Quran 30 juz, emang Iqra juga ongkok agak hatam, boro-boro membaca 30 juz. Tapi saya yakin dan percaya Yasin mah semuanya jago. Betul nggak? Di luar pala. Pokoknya Yasin mah biar orang kagak pernah ngaji, gue Yasin mah pasti bisa baca. Walaupun dia kagak bisa mimpin, ngikutin mah bisa, ngikutin mah ya teh. Pasti bisa itu, saya yakin dah. Pokoknya yang namanya orang NU, Yasin mau udah teman kita, CS kita, selalu sebab dibaca itu Yasin. Wa kama qala alaihi salam, innallaha ta'ala fi qira'a surat Yasin wa Taha qabla an yakhluqas samawati wal ardu bi alfi amin. Falamma sami'atil malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nih, tadi yang saya bilang tuh, 2000 tahun sebelum menciptakan langit, menciptakan bumi,
Allah Subhanahu wa taala membaca firman-Nya sendiri. Di samping Allah membaca surat Thaha, Allah juga membaca surat Yasin. Ini Pak, yang dimaksud orang kalau mau ngerorak kan zaman dulu mah selamatan ya. Itu kalau memang orangnya rada-rada kayaan, dia kagak mungkin cuma baca qul, pasti baca Yasin. Dia panggil ustaz, dipanggil kiai. Untuk peletakan batu pertama rumahnya, peletakan batu pertama daripada masjid pesantren yang dibangun, supaya mengharap berkah, dia baca Yasin. Kenapa? Allah sendiri sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sendiri membaca firman-Nya. Kalau Allah saja membaca firman-Nya, masa kita hambanya malas baca Yasin? Kira-kira keliru apa enggak itu? Keliru enggak? Keliru lah. Apalagi ada paham-paham yang mengatakan membaca Yasin malam Jumat bid'ah, dolalah. Itu tentu orang yang berpaham di luar NU, kagak bisa lah. Baca Yasin di tengah orang yang meninggal katanya haram. Baca Yasin kok haram? Iya, kalau si Yasinnya maka diterusin. Wal Qur'anil Hakim sampai habis, sampai wa ilaihi turja'un. Baca Yasin dia kata haram. Bid'ah dolalah. Ini hati-hati. Awas paham-paham seperti itu jangan kita telan mentah-mentah. Bisa jadi kalau kitanya bodoh dan tidak punya paham dan tidak punya ilmu untuk menerimanya, bisa-bisa kita jauh daripada Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika Allah membaca surat Yasin dan Thaha 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, lalu malaikat berseru-seru. Kata malaikat, tuba li ummati Muhammadin nazal alaihim hatani suratani wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsinatin tatakallama bihima. Kata malaikat, beruntung bagi umatnya Nabi Muhammad yang mereka dianugerahkan 2 surah, Yasin dan surat Thaha. Terus beruntung bagi orang yang menghafalnya. Nih, beruntung bagi orang yang suka membacanya. Tadi baca nggak? Baca. Apalagi hafal, itu lebih beruntung lagi. Kemudian beruntung bagi orang yang mulutnya senantiasa basah membaca surat Yasin. Nah, apalagi nih lagi musibah banyak begini nih, pada ngeliatin HP mulu, HP mata udah pada berangan. Itu ngapa ya orang sekarang nih kongko lima-limanya megang HP, kagak ada yang ngomong. Samper geledek kagak bergerak gitu. Terus yang paling suwe kita kagak bawa HP, temennya kita ajakin kokom bawa HP, udah kita kayak orang gila. Emang HP apa? Aduh, masya Allah. HP kan hubungan perempuan aja. Tuh, masya Allah, kepetakan mencos bulu lari. Jakarta HP hubungan perempuan bisa aja meningkatkan ke kaji. Aduh, subhanallah. Anak kecil masih begini. Kita nih punya bini, nggak usah dikasih duit, kasih beli HP, pulsanya kasih izin 100.000, anteng dari pagi sampai sore. Agak masak ya Pok. Lakinya juga begitu itu. Nah, maksud saya ya HP boleh-boleh aja. Tapi manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya melihat membaca sesuatu yang lebih bermanfaat dan juga waktunya tidak menghilangkan kesenangan yang lain. Apalagi musibah banyak kayak begini ini, kita kalau bukan banyak membaca ayat-ayatnya, kita sering mendengar surat-surat cinta atau ayat-ayat, tahu ayat-ayat cinta. Dikatakan dalam tafsir Yasin nih, ayat atau surat-surat cinta itu diantaranya Yasin, Thaha, dan Ar-Rahman. Itu sering-sering dibaca itu. Supaya kenapa? Supaya kita mendapatkan kecintaan dari yang maha mencintai, Allah Subhanahu. Nih musim Covid kayak begini, supaya kita kan pengen semua corona minggat gitu ya, minggat sirna, jangan balik lagi dulu corona, jangan pakai permisi lagi, jangan pakai ngomong minta maaf, jangan dulu mabur sono. Corona tuh ya. Iya. Corona nggak bisa habis.
Cuma kolor dalam celana nggak bisa ada. Kita berharap begitu itu. Maka meminta kepada yang mencipta segala sesuatu sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi, dengan kalimat yang sempurna daripada firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari apa? Dari segala macam bentuk kejahatan yang diciptakan. Segala macam bentuk musibah, penyakit itu Allah yang mencipta. Allah pula yang mendatangkan, Allah pula yang melenyap. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Caranya taqarruban ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu. Malam ini kita dekat sama Allah nih. Tadi habis baca Yasin ya Bang Kusnadi. Terus kita baca apa lagi? Baca Yasin, Kulhu, Falak, Binas, awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah. Itu kalau bisa tahlil akhir Al-Baqarah jangan ditinggal. Dari lillahi itu sampai habis. Jangan tahlil pengen buru-buru mulu. Kayak tahlil tiap hari baik kali. Tahlil biar sempurna. Yasin, terus zikir-zikir selanjutnya akhir surah Al-Baqarah jangan ditinggal. Yang penghabisannya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baru istighfar. Jadi bagi orang-orang yang menghafal dan membaca Yasin, yang basah bibirnya dengan Yasin, dengan bacaan Quran yang bernama Yasin, maka orang itu dikatakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang beruntung dunia, beruntung di akhirat. Selanjutnya, para jamaah dan saudara-saudara, ini mengenai kemanfaatan Yasin apabila dibaca kepada orang yang sedang sakit parah, yang mendekati sakaratul, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asharatu amlakin yakumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna ghuslahuma wa yattabi'una janazatahuma atau kama qala Nabi sallallahu alaihi. Disabdakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, apabila ada seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan atau salah satu di antara keduanya, ketika dia lagi cengap-cengap, lagi ngap-ngapan, jangan ditanyain ma AJB ditaruh di mana ma. Ono SPPT yang tanah di pinggir anuan Grand Lake, ono di mana naruhnya, Mbak? Jangan tanyain itu. Dia sedang berjuang, lagi mabok. Mabok apa? Mabok sakaratul maut tuh mabok mati. Mabok di atas mabok. Mabok judi, orang kalau duitnya habis berhenti. Ya enggak? Mabok janda. Apalagi mabok janda, habis dikemplangin bini tua. Mabok-mabok yang lain ada dihitungnya masih biasalah. Tapi kalau sudah mabok mati, ini perkara penentuan seseorang su'ul khotimah atau husnul. Ini yang kita ngeri. Makanya jangan dianggap sepele. Ketika ada orang lagi sakaratul maut, terlebih-lebih itu bapak kita, emak kita, bini kita, saudara kita, tetangga kita, pokoknya orang-orang muslim dah. Itu jangan baca Yasin rumahnya baru sekali baca udah capek, malah ngerokok, lepus. Jangan saudara-saudara. Jadi sehingga dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang sakaratul maut, dia sedang melawan daripada iblis alaihi laknatullah. Apa yang dilakukan iblis?
kepada orang yang lagi sakaratul maut. Dan iblis melakukan hal itu kepada siapa? Kepada semua, kecuali para wali, para nabi, para syuhada. Termasuk para ulama kegoda juga, digoda juga sama iblis alaihi laknatullah, apalagi model kita. Bayangkan, iblis mencegah kita membaca kalimat-kalimat yang diajarkan oleh orang yang mentalkinkan kita pada saat kita sakaratul maut. Kata ustaz, kata kiai, kata anaknya, baba baca la ilaha. Lalu iblis datang berwujud, meniru. Wujudnya adalah wujud orang-orang yang di dunia kita cintai. Meniru bapak kita, meniru emak kita, meniru guru-guru kita. Apa yang dia katakan? Jangan kau baca kalimat itu. Subhanallah. Inilah harus kita serang daripada bisikan rayuan-rayuan iblis agar kita mengalami su'ul. Kan semuanya kita, siapapun berharap pada saat mati walaupun amal kita dikit, husnul. Nauzubillah, summa nauzubillah. Su'ul khotimah adalah alamat kematian yang seburuk-buruk kematian. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Kita berharap walaupun amal kita sedikit ataupun banyak, Allah mengakhiri daripada hidup kita dengan mencabut ruh kita oleh malaikat Israel dengan cabutan yang selembut-lembutnya, dengan pangkat husnul khatimah. Sehingga ulama mengajarkan ada satu nazam, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, kita meminta kepada Allah pada saat sakaratul maut dengan iringan doa dan pujian dari orang-orang yang mencintai kita, supaya kita mengalami husnul baik di akhirnya. Ini yang kita minta. Nah, ketika orang sedang sakaratul maut, para jamaah sekalian, kemudian orang-orang yang mendatanginya, yang mengerumuninya membaca Yasin. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari masing-masing satu huruf daripada surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan 10 malaikat. Kalau Yasin berapa huruf itu? 2 huruf. Huruf ya sama huruf sin. Ya 10, sin 10 jadi 2. Wal Qur'anil Hakim, waw 1. Terus alif lam, udah 30 huruf. Udah 30 malaikat. Subhanallah. Kalau dari baca bismillah, bismillah ada 19 huruf dikali 10, 190 malaikat. Kalau sampai Yasin dibaca sampai habis, ribuan malaikat yang turun mendoakan kepada jenazah orang yang tadi pada saat sakaratul maut dibacain Yasin. Makanya terkadang-kadang kita suka sedih, ada orang yang lagi blojor tuh mayat. Itu keluarganya pada ada, malah pada kongko di rumah, di luar. Itu jenazah ditinggal. Jangan saudara-saudara. Pokoknya cecer terus, tahu cecer? Iya, maksudnya diiringin terus dengan Yasin sebelum sampai dia dimandikan. Malah kalau perlu, itu kalau yang mati bapak kita dipangku sama anak-anaknya. Jangan bapak kita digeletakin di balai. Pangku dengan pangkuan terakhir kita buat beliau sebagai penghormatan dan wujud kebaktian kita. Apalagi anaknya baca Yasin sambil mandiin, sambil baca Subhanallah, kayaknya bapak kita ahli surga kalau begitu. Terus yang pada mandiin kagak ada yang ngomong, satu juga semuanya pada baca Yasin. Yang kagak bisa baca Yasin baca selawat. Begitu yang diajarin oleh para ulama. Kenapa? Banyaknya pujian dan doa akan mengikis habis dosa yang dibawa oleh si mayat. Alhamdulillah. Ini masih pada punya orang tua? Masih pada punya? Tapi lu jangan ngarep-ngarep kapan bapak gue mati gue mau pangku. Jangan. Ya artinya ini mah sebuah pengajaran, alangkah lebih mulia seorang anak itu dan dia memuliakan bapaknya pada saat ayah dan ibunya wafat. Yang mandiin bukan amil tapi dia, anak-anaknya. Insya nggak bisa Pak Ustadz ngaji, makanya ntar ngaji diajarin cara-cara mandiin mayat. Pak Ustadz kalau mayatnya perempuan boleh nggak yang mandiin laki?
Kalau keluarga kita nggak apa-apa, ya empo misalnya nggak apa-apa, sebab muhrim itu tidak membatalkan daripada wudhu dan tidak diharamkan untuk memegangnya. Keluarga. Iya, keluarga. Jadi boleh itu emak kita dipangku sama kita. Subhanallah, betapa agung dan luhurnya itu anak yang seperti itu. Hidupnya bakal berkah, didoain terus sama orang tuanya. Amin. Kemarin Wahyudi waktu meninggal bagaimana mandi di pangku enggak? Cakep. Baru murid sapu angin dia. Di pangku. Nyamangku siapa aja? Ente? Kakak. Subhanallah. Sambil berbacaan apa sambil nangis? Walaupun memble sambil baca, sambil zikir. Iya. Memble. Sebab memble aja nggak ada guna. Jadi memble sambil baca Yasin, apalagi apal Yasin sambil nangis sambil baca Yasin, itu air mata yang berujuk yang netes ke badan emak. Habis tuh semua dosa kesalahan orang tua kita dihapus oleh Allah Subhanahu. Seorang satu huruf diturunkan malaikat 10 malaikat. Lah kalau yang meninggal yang bacain Yasin banyak miliaran malaikat yang datang kepada si mayat. Alhamdulillah. Nih, beruntung jadi orang NU. Makanya jangan mau masuk Wahabi lo. Di luar NU kalau mati kayak kebo. Lo bagaimana kagak kayak kebo, dibacain Yasin haram. Emang tuh bocah pada keliru. Kata dia kagak nyampe. Lu aja ngerasain lu mampus terus gua bacain Yasin. Kalau kagak nyampe omelin gua. Apa mereka kagak baca itu hadis Rasul ketika Rasul melewati sebuah pekuburan, Rasul mengucap salam, Assalamualaikum ya ahlal dara qaumin minal mu'minina wal muslimina wal muslimat fa insyaallahu bikum lahikun. Itu artinya salam mendoakan adalah nyampe kepada ahli kubur. Kalau yang ngerjain Nabi, masa Nabi ngoroh, masa Nabi bohong. Sekarang kita bandingkan, satu doa bisa menyelamatkan ahli kubur. Lah gimana kalau Yasin? Betul apa benar? Subhanallah, pada keliru. Awas, jangan ikut-ikutnya keliru. Pokoknya sampai mati Yasin gue pertahankan, kata bini kita. Orang laki lo Yasin. Laki namanya Yasin. Makanya nih para jamaah, ayo cintai HP, cintai Yasin, cintai surat Yas, cintai itu. Sebab Allah sendiri sebelum menciptakan langit dan bumi, dia baca firman-Nya sendiri. Berarti Allah sangat menyukai ya Yasin. Di sini ada yang namanya Yasin? Hah? Kalau ada nama Yasin pakai Muhammad Yasin. Itu Yasin adalah nama Allah, adalah juga nama Nabi Muhammad. Nah, itu malaikat yang keluar dari huruf per huruf orang yang membaca Yasin. Kalau sampai yang baca Yasin itu banyak orangnya, subhanallah, miliaran malaikat. Ngapain itu malaikat? Itu para malaikat yakumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna ghuslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Malaikat semuanya berdiri berbaris di atas jenazah daripada orang-orang yang tadi dibacain Yas. Ngapain? Yusalluna alaihima, bersolawat tuh malaikat kepada jenazah yang tadi dibacain Yas. Bagaimana solawatnya malaikat? Mintain ampun kepada Allah Subhanahu. Nih untungnya nih, Pak Ustadz, walaupun yang mati dibacain Yasin tuh orang yang bergajul, benar. Yang penting dia mau bergajul kayak mau apa, kayak yang penting Islam agamanya. Dia meninggal dibacain Yasin, maka spontanitas kata Nabi, dari satu huruf daripada surat Yasin yang dibaca, Allah ciptakan 10 malaikat. Terus apalagi? Wa yastaghfiruna, memintakan maaf atau ampunan atas dosa-dosa si mayat kepada Allah Subhanahu. Kemudian wa yashhaduna ghuslauma, malaikat belum juga pergi ngikut nyaksiin pada saat dimandiin itu mayat. Alhamdulillah. Itulah yang tadi saya bilang, pada saat mandiin jangan ngomong macam-macam. Kalau kita mandiin mayat ada cacatnya, jangan diomongin kemana-mana. Wah, tadi gue habis mandiin abang Anu, sanglir sebelah. Pantes kalau jalan ngegang, kiranya itu penyakitnya. Jangan, saudara-saudara.
aib-aib yang terlihat oleh kita pada saat mandiin, jangan omongin kemana-mana. Tutup. Orang yang menutup aib daripada aib saudaranya, baik masih hidupnya ataupun ketika sudah wafatnya, Allah akan tutupkan aibnya dari dunia sampai ke Alhamdulillah. Ingat nih ya, kalau mandiin orang mati atau kita melayat atau takziah, pas kita singkap itu kan ditutupin kudungannya atau sorban, pas kita lihat melen, habis ngeliat kata ih amit pantas lu tukang ngomongin orang matinya melen, dek rasain. Umpama kita gitu, jangan. Kalau perlu kita doakan, ya Allah kembalikan lidahnya seperti normal kembali. Kita usap tuh dengan membaca sholawat kepada Nabi, mintain ampun atas dosa dan kesalahannya. Ada kan? Banyak kan orang mati model-modelnya. Macam-macam. Masuk ada yang matanya merem sebelah. Itu biasanya yang bini banyak. Bener Pak. Itu kalau yang melek sebelah merem itu biasanya punya bini lebih dari saat. Kagak percaya. Itu banyak diampuni kalau kita nyenakin. Bagaimana diampunin orang melek satu merem satu? Berarti ada yang dimelangin. Ada yang meremnya rapat, mukanya tersenyum. Ini jelas nih, husnul ahli surga. Saya pernah ngalamin kejadian ini, makanya nih sebelum ente mikir mau kawin lagi, coba nih cerita ini jadikan pelajaran. Maksudnya bukan kawin lagi haram, bukan. Jadi begini ceritanya. Itu mayat emang saya mandiin Pak Ustaz. Itu waktu belum dipandiin tuh mayat mukanya rada-rada hitam. Emang orangnya hitam. Tapi beda kan. Biarpun dia hitam, kalau tukang ibadah sering kena air wudhu, mukanya hitam manis. Ada cahayanya. Ada cahayanya. Ya, kayak muka RT Iswahyudi. Makin malam makin berminyak. Subhanallah. Masya Allah. Singkatnya, itu mayat kan saya mandiin, kemudian sesudah beres dimandiin, dikafanin gitu ya. Nah, kemudian kan sebetulnya mukanya nggak usah ditutup pakai kapas, saudara-saudara, nambahin serem. Apalagi orangnya jelek, ditambah lagi ditutup pakai kapas. Jangan, sebab nanti kapas itu akan menutupi jidatnya, kan nanti keningnya akan disentuhkan kepada bumi. Sebagaimana dia hidupnya menyentuh bumi pada saat dia sujud. Nggak usah, jadi yang dikapas itu yang bantalan-bantalannya kayak belakang, kayak siku, supaya nggak terlalu sakit baginya. Itu Kalau ke Bogor kita buka tersenyumin bumi itu kan. iya betul kok. Makanya tuh kapasan nggak usah dipasang, nggak usah. Nah, singkat cerita, inilah pentingnya saling memaafkan antara yang hidup dengan yang mati. Jangan dikira orang mati itu kagak dengar. Inilah yang tadi saya bilang, kalau kita nyelawat ataupun takziah jangan ngomong macam. Kalau omongannya enak akan senang dia, membuat dia bahagia. Tapi kalau ngomongin kejelekan si mayat, maka akan menambah keserseraan. Tega amat lu, kejelekan gua lu omong-omongin di dekat gua lagi. Malah di dekat gua sekali, kata mayat. Gua cekek lu kalau gua bisa hidup lagi. Sewot dia. Singkatnya, kata saya ngomong sama anaknya, mana itu bini babalu, mantan bini babalu. Oh no Bang Haji, panggil yang tua sama yang muda. Sini po, dua-duanya. Ada apa Pak Ustaz? Ini saling redo. Emang dia bisa ngomong? Dia kagak bisa ngomong, tapi dia denger omongan po berdua. Ya dah, sini. Jadi itu sebelum saya bungkus, saya pocong, itu saya ajakin ngomong, kata saya, ikutin omongan saya ya. Kata saya, Bang, dia ngikutin Bang. Selama hidup dari mulai Abang jadi suami saya sampai Abang wafat, saya minta ridho, saya minta maaf atas segala kekurangan saya, kesalahan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Redoin ya Bang ya. Begitu pula kesalahan Abang dari mulai Abang nikah sama saya, baik uang belanja yang kurang, kadang-kadang Abang lebih banyak di bini tua, yang muda nyolek.
Kadang-kadang abang lebih banyak di bini muda. Saya mah sabar bang, saya mah ridho, saya mah ikhlas. Hari ini kita hapuskan semua segala kesalahan kita. Kesalahan saya berdua, abang saya minta dimaafin. Kesalahan abang juga yang besar, yang kecil, yang abang sengaja maupun yang abang kagak sengaja, saya redoi. Subhanallah, saudara-saudara. Seketika itu juga ampunan Allah datang bagi si mayit. Itu mayit keluar air mata. Coba bayangin tuh. Secara ilmu kedokteran agak masuk akal. Orang mati bisa nangis, air mata keluar berbarengan dengan air mata yang keluar dari dua matanya, itu mukanya berubah wujud menjadi kuning langsat. Berarti cakep gitu. Hitamnya hilang. Anaknya ngomong, emang anak motor suami saya, Bang Haji, ngapa dong? Itu bapak saya mukanya jadi cakep. Inilah Allah udah mengampuni babalu atas dosanya. Mak malu nih berdua juga ngampunin babalu. Dia udah pada saling ridho. Allah membukakan pintu maafnya buat babalu. Subhanallah. Itu kontan itu. Kontan. Makanya ini saudara-saudara, kita ini hidup semuanya orang kagak ada yang enggak punya salah, semuanya punya. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak manusia bersalah. Wa khairul khata'iha at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah dia tobat, apalagi di bulan Rajab, minta ampun sama Allah, baca istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni. Kalau punya salah sama bini, minta maaf sama bini, Neng, maafin AA. Pret. Ada maunya abang mah asal minta maaf juga. Jangan begitu, Po. Jarang loh ada lelaki minta maaf sama bini, betul kagak bang? Jarang ada. Banyak kan bini baik suruh minta maaf kagak lu, minta maaf kagak lu, gitu. Minta maaf maksa. Jadi mumpung kita masih pada hidup, ayo saling minta maaf. Minta maaf sebab kagak ada orang yang kagak punya salah. Semuanya bersalah. Sebaik-baik orang yang bersalah, manusia dengan manusia adalah saling memaafkan. Sebaik-baiknya orang yang bersalah kepada Allah, dia taubat. Inilah para jamaah, saudara-saudara. Itulah kenapa kita diajarkan oleh Rasul, para wali, para ulama, ketika kita bertakziah pakai etika, pakai akhlak. Jangan kamu kira orang yang mati kupingnya tuli. Jangan. Dia mendengar apa yang diucapkan orang yang mentakziahkan dirinya. Kalau yang mati sahabat, yang lihat, aduh, Kusnadi nyampe dari Myanmar ke rumah gua. Subhanallah. RTIS Wahyudi, sahabat gua juga nyampe. Girang tuh dia. Jadi orang meninggal tuh kalau ditakziahin sama orang-orang yang di dunia dia cintai, girangnya bukan main. Sampai termasuk yang dia cintain datang ke kuburannya. Makanya orang lain ziarah ke makam orang tua kita, tapi anaknya juga ziarah. Dia lebih senang yang ziarah itu anak-anak. Alhamdulillah. Ini Bang RTIS Wahyudi udah berapa kali dari mulai meninggal sampai sekarang ziarah? Sering. Tiap Jumat. Cakep. Dikit lagi jadi camat ente. Dapat berkah sebab ziarah kepada orang tua. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, menghormati orang yang sudah wafat adalah sebuah keniscayaan bagi kita orang-orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jangan hiraukan paham-paham lain, biarin dia begitu. Kita pertahankan ini tahlil, baca Yasin, ziarah kubur baca Yasin, malam Jumat baca Yasin. Sebab ini adalah merupakan salah satu perintah yang dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebodoh-bodohnya kita jangan sampai kagak bisa baca Yas. Kalau kagak bisa ya belajar sama yang bis. Kalau kagak bisa bahasa Arab pakai bahasa Latin. Cuman tuh bahasa Latin ya udah ada gurunya. Sebab kalau kagak ada gurunya itu ro dibaca ra. Harusnya ala siratim mustaqim, karena tulisannya a, bacanya ala siratim. Jadi kayak orang Batak. Jangan, makanya kudu ada gurunya. Kalau ada gurunya mah sesalah-salahnya kita masih dimaafin, sebab guru itu paham mengerti. Nah, para jamaah, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah kita yang sayang kepada diri kita.
Kita yang sayang kepada keluarga kita yang mereka sudah meninggal atau yang mereka sedang mengalami sakaratul maut, sesudah kita memahami pentingnya membaca Yasin dan begitu banyak kemuliaan keagungan yang diberikan kepada satu surah ini yang namanya Yasin, mulai sekarang kita kudu bersungguh-sungguh, sebab ini luar biasa. Orang yang dosanya banyak selain musyrik munafik itu akan diampuni dengan banyaknya orang yang mengerumuni jenazahnya yang sedang membaca Yasin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya itu malaikat menyaksikan jenazah yang dibacakan Yasin tadi pada saat dimandiin. Apa yang malaikat baca? Membaca istighfar kepada Allah Subhanahu. Kata malaikat, astagfirullahalazim lihadzal mayyit, terus begitu aja. Sampai kapan? Sampai disolatin. Malaikat juga ngikut nyolatin. Alhamdulillah. Makanya kalau malaikat aja ngikut nyolatin, kenapa anak mantu cucu pada minggir? Kebanyakan begitu. Kata Amir, ayolah pada nyolatin. Baju saya kotor Pak Ustadz, sahabat ledek loh. Karena saya kotor, berapa lamanya salin. Amil juga bakal nungguin sebab Ustadz Amil dia yang paham. Kalau emang tuh anaknya ngerti agama, lebih afdol anaknya yang jadi imam sholat. Atau anaknya nggak jadi imam, paling kagak anaknya yang memimpin doa terakhir untuk orang tuanya. Itu yang paling bagus. Jangan ini mah dikit-dikit. Abdul Ustad, Abdul Amin, lu ngapain bae emang hidup? Aduh, menyulatin orang tua nggak pada mau. Nggak bisa, lagi-lagi ngaji. Gampang banget, sholat diantara sekian banyak sholat yang wajib, tapi dia hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Gugur sama orang dewek-dewek. Artinya paling enak sembahyang mayit. Apalagi yang mati orang kaya. Apalagi yang mati orang. Ayo, pernah nggak lu sembahyang tarawih dibayar lu? Ada? Nggak ada. Tapi coba sholat mayit, lu mau bisa, lu mau kagak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan doa tuh. Habis amin 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 amma yasifun wassalamun alal mursalin. Atau doa belum beres udah selop. Oh, mayat nih. Selop. Waduh. Coba bayangin. Padahal ada yang bisa, ada yang kagak itu, ada yang cuma angkat tangan doang. Tapi sah nggak nyolatin mayit? Sah, sebab ditanggung sama yang bisa. Enak. Makanya lu kudu bukan selap. Kudu punya drone. Cari mana orang kaya yang mau mati nih. Siap-siap tuh. Masya Allah. Itu kalau orang yang kaya yang loyal itu agak cepet pasti sekali slot 300. Kalau ada 10 orang kaya yang mati, udah berarti itu. 3 kali 10 3 juta. Tiap hari kerja lu para mati. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua ya, para jamaah dan saudara-saudara, orang-orang yang mulai hari ini cinta dengan Yasin. Sampai kapan itu malaikat ngikutin? Sampai jenazah dibawa ke pekuburan. Termasuk lagi nyolatin. Kita yang khusyuk ketika menggotong jenazah, jangan ngomong macam-macam, perbanyak sholawat, istighfar. Udah jangan ngomong macam-macam. Apalagi jenazah lagi digotong, anak-anak pada ribut. Ada yang laki ribut sama bininya nyusul yang tua. Aduh. Bininya berapa itu? Ada engkong lagi baik ya. Subhanallah, iya. Subhanallah. Gotong mayat, istighfar, selawat banyakin. Yang hafal Yasin baca Yasin. Pak Ustaz kalau jauh sepanjang jalan jangan ada yang ngomong, zikir terus. Capek baca Yasin, baca selawat, baca la ilaha illallah. Termasuk sampai ke pemakamannya. Di antara yang membawa jenazah mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, kan begitu nyaut kita. Sebab ini kita membawa tamu yang baru untuk disatukan dengan teman-temannya yang lain. Ya kan? Udah pada saat dikuburin jangan ada yang ngomong. Kalau bisa jangan ada yang rokok, semuanya zikir. Sebab malaikat hari itu sedang mengaminkan doa dari tiap-tiap siapa saja dari keluarga yang minta untuk si mayit, yang minta pengampunan Allah untuk si mayit. Paham? Nih biar pada ngerti nih ya, biar pada dipakai nih. Kalau ada kita yang meninggal, saudara kita yang udah paham tolong dihimbau, jangan banyak ngobrol yang macam-macam.
apalagi kedengeran sama kita ngomong-ngomongin semayit, bilangin, ya bang, saya tahu abang saya bajingan, tapi jangan begitu tega lah juga ngomongin, jangan ya. Ya, tentu kita omongin baik, Pak. Jangan, kasihan, jadi menambah beban dosa buat si mayit. Nah, jadi itu malaikat yang keluar dari Yasin, mulut orang yang membaca, dari masing-masing satu huruf adalah 10 malaikat. Kalau yang baca sampai puluhan orang, ratusan orang, ribuan, miliaran malaikat yang memintakan ampun buat si mayit. Mudah-mudahan ini Masjid Tasnim termasuk orang yang didoakan oleh ribuan malaikat, dari sebab daripada anak keluarga yang pada saat dia sakaratul maut sampai dia wafat, sampai dia tahlil, itu dibacakan Yasin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah dan saudara-saudara, jam berapa ini ya? Hah? Jam 11. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya masih banyak yang pengen disampaikan, tapi apa daya waktu yang tidak mengizinkan. Mari kita sama-sama kita baca Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keluarga Masjid Tasnim binti Nisan, Allah jadikan keluarga yang rajin ngaji, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa akur rukun sesama saudaranya, saling berbagi, saling memberi, saling menolong. Dan kita yang hadir pada malam hari ini, Allah jadikan orang-orang juga yang rukun dengan saudara-saudara kita, sayang kepada bapak ibu kita baik di masa hidupnya sampai dia pulang ke alam kubur. Dan amalan yang kita lakukan hari ini adalah merupakan celengan ataupun tabungan yang kita sedang lakukan. Nanti kita teboknya kapan, kita ambilnya kapan? Pada saat kita tua dan meninggal dunia. Jadi kebaikan yang kita tanam kepada anak-anak kita adalah buahnya nanti pada saat kita tua, kita sedang sakit atau kita sedang meninggal dunia, maka kebaikan itu akan datang kepada kita, insya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf, syukran wa dumutin bi khairin wal hidayah wal barakah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nur Zain atau Kisah Tuangin. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau kita yakin dan percaya akan besar manfaatnya kalau kita amal.